Maka kalau kita ingin membangun masyarakat cinta Al-Quran, harus ada infrastruktur sarana prasarananya. Maka wadahnya pesantren yang harus adakan. Sehingga saya bercita-cita membangun pesantren tahfidz Quran dengan biaya gratis. Dan alhamdulillah terwujud sekarang. Sebetulnya sudah ada 3 pesantren, dan pesantren tahfidz Quran walaupun di bawah naungan Yayasan Al-Multazam tetap sudah berdiri sebagai pesantren tahfidz Quran. Dengan jumlah santri ada 45 orang dan semuanya biaya gratis selama 3 tahun. Jadi akan berkembang. Setiap tahun kita akan mewisuda Al-Hafiz hafal 30 juz. Kami kembalikan kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Bagian pembinaan merupakan turunan daripada visi dan misi Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam ini, di mana visi pesantren adalah membina generasi berakhlak mulia, berprestasi, dan terampil berbahasa. Dalam hal ini pembinaan lebih memfokuskan garapan kepada pola pembinaan akhlak, membina generasi berakhlak mulia. Adapun berprestasi itu kepada akademis, dan terampil berbahasa ada di bidang lain, yaitu bidang kebahasaan dan juga ada tahfizul Quran. Maka dari itu Qismut Tarbiyah atau Qismur Riayah atau bagian pembinaan yang dikelola oleh kami adalah melakukan pembinaan di luar aktivitas santri di sekolah atau secara aktivitas keakademisan. Dalam hal ini garapan waktu bagian pembinaan adalah ketika santri keluar dari sekolah dan kembali ke sekolah, dan juga aktivitas 24 jam berada di asrama. Di bagian pembinaan dibagi menjadi 4 urusan. Di antaranya ada urusan keasramaan, ada terpisah sendiri ya di bawah pembinaan, di mana kerjanya adalah betul-betul pengawasan, controlling aktivitas santri di asrama, baik itu secara perilaku, pembiasaan, akhlak dan sebagainya. Kita betul-betul stressing keberadaan anak-anak di asrama. Lalu kemudian yang kedua ada bagian kedisiplinan. Pola pendisiplinan santri sangat penting sekali. Ini menjadi titik penting dalam pola pembinaan, sehingga kedisiplinan kita dijadikan urusan tersendiri. Kedisiplinan ini pada pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan semua bidang, bukan hanya di pembinaan, tetapi menjadi pembinaan atau kedisiplinan kepesantrenan, sehingga nanti dalam koordinasinya bisa berkoordinasi dengan sekolah, berkoordinasi dengan bagian tahfiz, bagian bahasa, dan juga secara keseluruhan bagian kedisiplinan ini menerbitkan surat peringatan untuk santri, dan bahannya diambil dari semua bidang. Lebih intens lagi, lebih detail lagi, bagian kedisiplinan ini bekerja sama langsung dengan guru BK, ya, dimana secara keprofesian guru BK lebih memahami secara psikologis, sehingga kita dapat masukan banyak dari bagian guru BK tentang bagaimana kita memetakan sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa sanksi dan punishment harus diberikan kepada santri. Di samping itu juga bagian kedisiplinan dan juga tadi bagian keasramaan, selain memberikan punishment kepada santri, kita juga memberikan reward yang kita lakukan setiap 1 bulan sekali, baik itu reward tentang kedisiplinan, reward tentang anak yang lebih rajin ke masjid, reward kebersihan dan kerapihan. Itu semua tidak lain hanya untuk membentuk pola pembiasaan santri selama di pesantren. Rata-rata orang tua santri memesantren anak dari pesantren hanya untuk bagaimana anak membentuk pribadi yang terbiasa dengan akhlakul karimah, dengan pembiasaan baik. Karena kalau untuk mencari sekolah, yang di luar juga banyak yang baik, banyak yang paling bagus atau lebih bagus dari pesantren ini. Tetapi mencari pola pembinaan, ingin anaknya lebih mandiri dan sebagainya, maka dari itu anaknya dipesantrenkan di pondok pesantren, dan diantaranya adalah pesantren Al-Multazam ini. Yang ketiga, di bawahnya ada urusan bagian halakoh tarbawiyah. Ini juga
bagian daripada titik penting pola pembinaan kita, di mana halaqah tarbawiyah ini kegiatannya merupakan liko pekanan yang dilakukan satu pekan sekali. Kita petakan satu kelompok santri kurang lebih 9-12 orang, itu dipegang oleh satu orang ustadz yang akan ketemu setiap satu pekan sekali. Isinya adalah untuk memberikan penyegaran ruhiyah, memberikan wawasan-wawasan tentang keislaman, mengarahkan anak kepada akidah yang sahihah sebagaimana visi pesantren, mengarahkan kepada akhlak yang baik, ya. Kemudian juga diharapkan ustadz-ustadz yang dipilih menjadi para murabi ini, para pembimbing mereka, dijadikan juga sebagai sarana atau media atau teman untuk curhat, ya, untuk menyampaikan unek dan masalahnya, sehingga nanti kita bisa serap dari setiap murabi untuk dipetakan bagaimana penanganan santri. Halaqah tarbawiyah sangat membantu sekali, dan memang ini sangat penting untuk pola pembinaan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Yang terakhir adalah bagian urusan keorganisasian atau organisasi santri Ma'had Al-Multazam. Kita dibuat urusan tersendiri karena organisasi santri ini kita selenggarakan, kita adakan, kita sediakan wadah ini untuk santri kelas 11, di mana di usia mereka kelas 11 secara akademis juga sangat memungkinkan mereka untuk melakukan banyak kegiatan. Secara usia juga mereka sudah mulai matang untuk belajar bagaimana berorganisasi. Organisasi santri Ma'had Al-Multazamnya atau disingkat dengan OSMA ini merupakan organisasi santri tertinggi di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, sehingga keberadaannya perlu ada suatu pembimbingan, pendampingan, karena visi dan misi kita untuk organisasi ini hanya untuk memberikan wadah pembelajaran untuk mereka, sehingga tingkat pemahaman, tingkat kesalahan juga mungkin akan sangat banyak didasarkan dengan pemahaman organisasi yang baru sama sekali atau baru seumur jagung. Masuk ke pesantren tidak semua anaknya pengen jadi kiai, tapi masuk ke pesantren itu anaknya pengen pinter, cerdas, dan soleh, juga soleha. Itu barangkali arah kebijakannya, karena tidak semua anak orang yang masuk pesantren tidak semuanya pengen jadi kiai, enggak. Ada tujuan-tujuan lain, tetapi butuh kesolehan. Maka pilihan mereka adalah memilih satu lembaga yang terpadu, yang secara kauni dan syariah menyatu. Itu yang menjadikan booming pasar saat ini jadi trendy. SDIT, SMPIT, SMA itu trendy masyarakat amat yang dengan trendy Islamnya. Maka Al-Multazam alhamdulillah sudah cukup peminat dari sisi kalangan intelektual. Dalam perjalanannya yang tentunya tidak terlepas dari persoalan-persoalan, di mana dari sekian ratus peserta didik, sekian ratus santri yang tentunya sejumlah itu pula lah karakter yang didapat, yang setiap hari dihadapi oleh para asatidz dan ustadzah, sehingga memerlukan kesabaran dalam membina tersebut. Dan alhamdulillah berkat doa dan usaha dari semua kalangan, hal itu bisa terpenuhi, dan sampai sekarang tahun 2012 atau pada usianya yang ke-10, jumlah santri SMP dan SMA itu mencapai angka 830. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih pada semua sivitas akademika Multazam yang telah berjuang bersama bahu-membahu dengan penuh kesabaran dan kesadaran tentunya, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan para wali santri yang menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren ini. Apa yang kita laksanakan di lembaga pendidikan ini menginginkan para alumninya minimal mereka mempunyai 8 karakter ataupun 8 kepribadian. Yang pertama, mereka mempunyai akidah yang bersih, lurus, serta berakhlak mulia. Yang kedua,
kemampuan untuk beribadah dengan benar. 3. Ilmu dan wawasan yang luas. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, kemampuan berusaha dengan terampil dan mandiri. Keenam, memiliki emotional quotient yang baik. Ketujuh, bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mereka unggul dan bisa berprestasi sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ternyata mendirikan pesantren tidak mudah. Tidak hanya punya uang atau tidak hanya punya SDM, tetapi harus mampu bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang punya kapabilitas pemahaman pesantren. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada semua segenap sivitas akademika Yayasan Al-Muntajam yang telah bahu-bahu berjuang bersama-sama membina dan mendidik putra-putri kita semua yang merupakan amanah dari Bapak dan Ibu Wali Santri kepada lembaga pendidikan Al-Muntajam ini.